Oke, untuk pembelajaran selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai dan jangan lupa absensinya diisi sebagai bukti autentik. Oke, kita lanjutkan pembelajaran tentang integral, yaitu integral 3. Sini kita buat B integral tentu. Nah, kemarin itu berapa yang lewat kan kita berbicara tentang integral tak tentu. Nah, di sini integral tentu itu apa? Perhatikan. Tapi sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Nah, ini dia. Ini keterangannya. Jika fx kontinu atau berlanjut gitu ya, pada interval di mana x lebih kecil dari b dan x lebih besar dari a, dan jika fx besar ini ya adalah integral tak tentu dari fx ini tadi, integral tentu dengan bentuk fungsi di ruas kanan tertentu dan disertai batas integrasi ditulis. Jadi disertai batas integrasi ditulis, maksudnya gitu ya. Nah, ini gambarannya. Jadi di sini kemarin tidak ada A sama B-nya ini karena dia tidak tak tentu ya. Nah, sekarang sudah ada batasan integrasinya seperti ini. Ini sudah ditulis seperti ini ya. Jadi integral awal dari A ke B gitu ya, di mana fx dx. Jadi batasnya ini sudah dijawab dengan ketentuan batas antara A sampai B. Jadi ini dia. Jadi integralnya seperti ini. Oke. Kemudian ya ini dia. Jawabannya seperti ini, dikurangkan. Jadi nilai B ini dimasukkan ke dalam X ini, nilai A ini pun juga dimasukkan dalam X ini tadi. Jadi inilah pengurangan nanti kita buat sebagai integral tertentu F ya, dari A sampai B. Itu dia ya. Nah, lanjut. Contoh. Tentukan nilai tiap integral tertentu berikut ini. Jadi ada berapa soal kita buat. Nah, di sini ada soal A, integral tertentu ini ya dari 2 sampai ke 4. Itu ya batasan tadi ya, integrasinya. Di mana 4x kuadrat dikurang x dx. Jadi ini kita cari nanti tentang nilainya ya, tiap integral tertentu ini. Oke. Selanjutnya dan B dibatasi dengan 0 sampai 1 kan, di mana 2x pangkat 2 dx. Jadi integral ini kita selesaikan. Oke, penyelesaian. Oke, si A dulu kita selesaikan. Nah, ini. Dan ingat ya, rumus pertama itulah dari ketentuan ini. Jadi awal kita jumpa integral pertama, itu rumusnya itu tentang integral kfx ya, perhatikan ya, kx pangkat n dx kan itu ya rumus yang awal. P itu harus diingat. Nah, disinilah dari lanjutan itu kita bisa lihat menjawabkan seperti ini. Jadi tetap rumusnya seperti awal ini, 4/3 x pangkat 3 dikurang setengah x pangkat 2 dibatasi ini ya, integrasinya tadi 2, 4. Jadi 2 sampai 4 dari ini ya, perhatikan. Nah, ini kan dari awal kita tadi Bapak bilang, awal kita jumpa integral ya, inilah harus diingat rumus awalnya tadi. Nah, di sini udah kita mencari nilai-nilainya ini. Oke. Jadi nilai 4 tadi kita masukkan ke dalam X ini dia, dipangkatkan 3 dikurang, ini kan bahasa tetap kurang, ini 4 juga, ini masih 4 karena ini tahap pertama ya, yang 4 pangkat 2 dikurang, nah dikurang yang kedua ini, kurang sama pangkat 2 ini, jadi sinilah ya. Jadi di sini 2 x ini bukan pangkat 2, maksudnya x nya ini masukkan tetap ini 2, jadi ini 2, jadi x nya ini x nya inilah yang kita masukkan. Kalau pangkatnya sama, 3 sama 2, 3 sama 2, 3 sama 2, 4/3
1/2. Jadi yang di dalam X inilah kita di X ini kita substitusikan nilai integrasinya ya, 4. Jadi sini 4. Ini 2. Perhatikan nih ya di sini. Oke, lanjut. Nah, dari mana dapatnya ini ya? 4 pangkatkan 3. Jadi 4 kali 4. Kan gitu ya. 4 kali 4 dikalikan 4 kan 3 kali. Dikalikan 4 lagi. Jadi 256 per 3 dikurang, nah ini kan 4 dikali 4, kemudian dikalikan 1 dibagi 2 gitu. Jadi 16 bagi 2 kan 8. Jadi ini udah tak usah diajari lah ya tentang perkalian ini ya. Bapak yakin Anda sudah bisa seperti ini. Lanjut. Jadi yang ini benar 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 kan gitu kan, dikalikan 4 hasilnya 32 ya. Jangan lagi diajari seperti ini udah paham Bapak rasa ini di kelas 10 sudah pelajaran tentang pangkat. Oke, dibagi 3 ya, ini juga 2 kali 2 kalikan 1 bagikan 2 sama dengan 2 nih ya. Nah, lanjut ya, inilah hasilnya. Jadi dari keterangan tadi hasil ini yang ini ya, yaitu 256 minta per 3 dikurang 8 hasilnya 224 per 3. Oke, jadi yang kedua 32 per 3 dikurang 2 adalah 6. Jadi pengurangan dalam pecahan ini sudah diajari di kelas 10, tidak diajar lagi, tinggal kalian menjalankan fungsi ini. Saya hanya membuat langkah-langkah dalam mencari integrasinya seperti ini. Jadi dikurangkan seperti ini, inilah perkalian 224. Kalau ini kan pengurangan dalam pecahannya kita bilang ya, 3 dikalikan 6 kan 18, berarti 224 dikurang 18 yaitu 206. Nah, penyebutkan tetap ya, jadi 206 per 3. Nah, kalau mau dibikin pecahan campuran ya nggak apa-apa di sini, tapi di sini Bapak buat hanya 206 seperti ini. Inilah contoh dari integral tentu. Lanjut yang mana lagi ya? Yang B ya tadi ya. Ini B. Oke. Ya, B. Dibatasi dengan 0 sampai 1. Di mana integralnya 2x pangkat 2 dx. Oke, kita jawab ya. Ya. Ini ketentuannya seperti ini tadi batasannya ya. Ini sama juga. Ini kan pokoknya rumus pertama. Ingat tuh rumus pertama, mencari nilai-nilai ini ya. Mungkin terus kalau tidak diingat ya tak bisa menjawab seperti ini. Jadi pentingnya menjawab tapi mengingat rumus awal kan gitu. Oke, ini dibatasi 0 sampai 1. Lanjut. Ya, nilai tadi kan 1 nih. Jadi masukkan nilai X tadi 1. Dipangkatkan 3. Dikurang, ini kan 0. Masukkan nilai X tadi, ini 0. Nah, kita buatlah. Ya, kalau ini, kalau siapapun dikalikan 0 apa ya tetap 0. Jadi kita buat aja lanjut seperti ini. Ya, 2 per 3 dikurang 0. Hasilnya 2 per 3. Ya, kalau 0 ini mudah sekali ya. Ini 0, kita apa-apa pun tetap 0 ya. Nah, 1 pangkat 3 tetap 1. Kalikan 2 per 3, 2 per 3 dikurang 0. Maka hasilnya 2 per 3. Oke, sampai sini Bapak yakin kalau anak-anak memperhatikan langkah-langkah dan selalu ingat rumus awal. Pertama kita belajar tentang integral tak tentu, itu rumus 1, 2, 3 dan seterusnya, maka anak-anak bisa menjawab soal-soal ini. Oke, kita lanjutkan pembelajaran lain. Oke, lanjut ya, tentang apa? Ya, di sini C, luas daerah dengan integral. Jadi mencari luas daerah dengan mencari integralnya ya. Oke, lanjut. Jadi di sini ada gambaran. Jadi gambar kurva kita buat di sini namanya ya. Sini ada ya namanya sumbu X dan sumbu Y dibatasi oleh A dan B. Ini ya. Seperti ini. Lanjut. Kemudian kita buatlah arsirannya
arsirannya ini seperti ini sebagai luasnya ya. Oke, yang kedua ini kita buat ya di sini seperti biasa juga ya kita buat. Nah tapi ini dibalik, dia di sumbu Y kan gitu, ini C sampai D gitu ya. Ini kurvanya dibatasi ya, kita buat ini lah luasnya ya, ini luas kita buat. Jadi karena sini ada apa ya, kita buat batas C sama D, jadi kan A sama B supaya untuk beda aja kan. Nah ya, jadi X sama dengan FY, tadi kan Y sama dengan Fx gitu ya. Jadi sekarang ini X sama dengan, jadi difungsikan si nya gitu. Oke, jadi ya luas daerah yang diarsir ini dia, integral G Y dy dibatasi oleh integrasi dengan C sampai D. Inilah rumus untuk bagian ini ya. Jadi anak-anak bisa untuk memahami ya, bagian sumbu X atau bagian sumbu Y. Oke, di sini tentang lanjutan luas daerah yang kita cari ya. Jadi ada sumbu X juga seperti ini, perhatikan. Nah, sini tidak mengena di sumbu X atau di sumbu Y, tapi sudah dibatasi oleh dua buah kurva. Mana kurva pertama ini adalah Y sama dengan Fx, kemudian ini dikatakan luas karena dibatasi oleh kurva satu lagi yaitu G ya. Jadi Y sama dengan Gx. Nah ini yang ketiga tadi ya. Jadi berarti luas daerah yang diarsir bila kita buat A sampai B, integral A sampai B, mana Fx dikurang Gx dx. Ini untuk rumus yang ini ya. Oke, lanjut keempat, yaitu seperti biasa kita buat juga gambarannya ya, ada batasannya si A, B, dan C sampai C dia. Nah ada kurva 2, kemudian sebuah garis pembatas nanti ya. Yang pertama yaitu yang ini adalah Y sama dengan Fx ya, dibatasi. Kemudian yang agak turun ke bawah ini dia Y sama dengan Gx, dianggaplah seperti itu ya. Dan satu lagi sebuah garis yaitu W sama dengan Kx. Berarti jadi luas arsiran yang kita buat jadi diarsir nih ya, berarti inilah luasnya seperti ini. Maka luas daerah yang diarsir L, kita buat lambangnya, jadi dibatasi oleh si A, integral si A sampai si B ya, si A sampai si B yaitu di Y sama dengan Fx ini dikurang sama ini tadi X untuk B ya. Jadi dx ditambah dengan ini tadi Gx ya, Gx dikurang Kx, jadi B sampai C. Jadi batasannya satu A sampai B, satu lagi B sampai C. Inilah dia keterangan ini. Bapak yakin anak-anak mampu dan bisa menjawab untuk memahami tentang bentuk apa ini ya, gambaran mencari luas daerah dalam bentuk integral. Oke, sampai sini Bapak yakin anak-anak dapat memahaminya, tapi dengan berangsur-angsur dan pelan-pelan ya, melihat langkah-langkah ini. Oke, lanjut ya. Ini kita buat contoh. Tentukan luas daerah yang dibatasi berikut ini ya. Jadi kita buat ini sengaja Bapak buat untuk mengingat tentang sinus kuadrat. Jadi jangan lupa ini hanya mengulang tentang integral tak tentu, tapi sekarang sudah ada integral tentu kan gitu ya. Jadi udah ada batas-batasannya di sini. Ini sengaja saya buat ini ya. Tinggal kita jawab luas daerah yang dibatasi berikut ini ya. Oke, jadi mungkin pelan-pelan. Jadi di sini ada soal A dibatasi oleh 0 sampai dengan ya V per 2, itu di mana yang kita cari dan V per 2 itu ya, batasannya 0 sampai V per 2 itu ya. Jadi jangan lupa yang kita cari adalah sin X, kan sudah ada itu sin X ya, sin X dari awal kita jawab. Yang kedua B ya, ini dibatasi 0, jadi sin kuadrat X ya, dx kan itu integralnya kita cari. Perhatikan ya, luas daerah yang dibatasi dengan 0 sampai P per 4 gitu ya.
Oke. Jadi sini hanya mengulang tentang integral yang udah ada integrasinya, udah ada batasannya. Oke, penyelesaian ya si A ya, sinus X. Di sini itu dia soal si A tadi, kita carilah karena sudah ada kita jawab kemarin itu kan. Ini kan tinggal hanya mengulang, mengisi nilai-nilainya saja gitu. Ini min cos. Jadi kan kalau sin X rumusnya kan min cos jadi jawabannya kan gitu. Nah, inilah kita buat. Jadi nilai X itu kita masukkan min cos gitu ya, V per 2 itu kan dari mana, si X kan. Nah X itu, nah itu dia nilainya. Jadi kita masukkan si X ke dalam apa si nilai tadi ke X ya. Jadi ya, min cos berarti dikurang kan, nah, min cos 0 kan, itu negatif yaitu 0 ya kan. Perhatikan itu 0. Di situ kan bisa kita buat V per 2. V per 2 itu kan 180. V itu 180, itu ada negatif tuh, sama negatif tuh. Sengaja dalam kurung Bapak buat gitu ya. Jadi bisa kita lihat. Nah, min 0 gitu ya. Karena 180 dibagi 2 kan 90. Jadi cos 90 kan 0 ya. Jangan lupa lagi. Kita udah kelas 10 udah belajar tentang trigono loh. Sudut istimewa. Nah, itu kan nilainya. Jadi ya cos 90 itu kan 0. Nah, kenapa tidak memahami? Ya karena tidak selalu mengingat, tidak mengulang-ulang pembelajaran. Matematika ini nggak bisa, itu negatif tuh karena ada di belakang depan cos itu ya kan negatif. Kan tidak ada sebenarnya negatif 0, tapi karena ada lambangnya negatif, kita buatlah negatif di situ. Nah ya, nah itu kan min cos 0, cos 0 kan 1, positif kan ada jumpa itu kan, negatif jumpa negatif gitu ya. Jadi cos 0, jadi min 0 ditambah 1 ya nilai 1. Jangan lupa lagi sudut istimewa, sudah kita pelajari itu. Perhatikan tuh ya, 1. Jadi nilainya 1 lah ya. Jangan tidak paham tentang sudut istimewa ya. Ingat F itu adalah 180 ya, itulah nilainya. Saya yakin Anda bisa ya dapat itu karena kita mencari luas daerah di dalam sin yang sudah dibatasi oleh 0 sampai V. Oke, jadi harus kita pahami, ingat-ingat ya tentang sudut-sudut istimewa karena ini berlanjut sampai kelas 12 ya kan, dari kelas 10 itu coba. Oke, lanjut B ya. Nah, dibatasi V per 4 0 ya, dari awal 0 sampai V per 4 sin kuadrat X dx. Nah, ini sengaja Bapak jawab kan minggu kemarin kan ini jawabannya. Kita hanya mengisi nilai-nilai yang sudah ada kan, semalam itu kan tidak ada integrasinya. Ya ini kan tinggal mengisi nilai-nilai dari sin kuadrat tadi, itulah V 4 ya, diawali dengan 0 tadi ya. Nah, itu dia batasan-batasannya, bisa lihat itu seperti itu. Oke, itu tetap saya buat itu tadi ya, yang atas tadi ya. Nah, inilah isilah nilai X tadi, X tuh ya V per 4 dari itu ya, batasan tadi kan. Tuh, masuk situ. Berarti ya si X tadi dikurangkan seperempat sin, berarti kan X tadi kan 2 itu kan 2 itu kan, perhatikan kali V 2V per, karena ada itu per 4 ya. Ya, itulah dia untuk awal pertama kita dari nilai V per 4 dari X tadi itu ya. Oke, kedua kurang lah kan, rumusnya seperti itu, setengah berapa X tadi 0 ya kan, itu 0 kurang seperempat kali sin 0 ya, itu ada sin titik-titik itu kali ya, sama aja itu seperempat sin atau seperempat min titik sin ya, nah 0 sin 0 ya. Jadi bisa kita lihat V per 4 kurang 0 kan itu ya hasilnya ya. Jangan lupa iya, itu dia hasilnya, perhatikan ya, itu 0 itu 1 kali V oke ya, kemudian 2 kali 4 8
jadi V per 8. Nah itu awal dari situ. Nah situ kan jangan lupa sin 2V berarti 2 kali 180 kan gitu, jadi 360 kan. Nah, jangan lupa ya, V itu 180 kali 2. Nah, ini dibagi 4 berarti kan seberapa? 90 kan. Nah sinus 90 kan 1, jadi 1/4 dikali 1 1/4 tetap itu ya. Jangan lupa lagi kalau sinus kan belum tadi istimewa ya, seperti itu ya, sinus itu tadi. Jangan lupa kita ada pakai lambang ini 1/4 lah. Oke, saya karena itu tadi ya, itu saya ulang-ulang tuh, ingat tuh, saya buat lagi baru dikurangkan situ. Nah kurangkan 0, siapapun dikasih kali 0 ya kan. Nah itu sinus 0 berapa ya, sinus 0 0 gitu, dikali 1/4 ya 0 gitu. Nah, beda sama itu 2V per 4 tadi kan, sinus 0. Jadi harus diingat tentang sudut itu jadi 0 tuh kan. Sudut istimewa jangan dilupakan, sinus, kosinus, tangen seperti itu. Jadi hasilnya ya seperti itu, perhatikan. Jadi 0 itu. Nah ya jangan lupa ya, harus diingat tuh sinus, kosinus, sudut istimewa ya. Jadi V per 8 itulah. Nah, itu dia di dalam kurung kan, dikurangkan. Nah, itu dia untuk 1 0. Nah itulah hasilnya, V per 8 kurang 1/4. Jadi luas daerah yang berikut ini tentu di soal B yang dibatasi B, maka itulah dah ya, jangan lupa lagi. Oke, ingat ya, sinus, kosinus dalam sudut istimewa harus diingat. Oke, sampai sini Bapak yakin anak-anak bisa menjawab soal-soal seperti ini. Ingat ya, kita akan membuat nanti ada latihannya, tapi itu ada keterangan dulu untuk saat ini ya. Oke, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan, tapi oke, semangat untuk belajar, selalu mengingat. Oke, lanjut sifat-sifat integral tentu. Jadi sifat-sifatnya harus diingat ya. Misalkan fx dan gx merupakan fungsi-fungsi kontinu dalam interval a, b. Fungsi fx dan gx memenuhi sifat-sifat umum sebagai berikut. 1. Jika dibatasi oleh a sampai a, fx, integral fx dx nih ya, maka hasilnya 0. Jadi kalau dibatasi 1 sama 1 ya 0, 2 sama 2 0 gitu ya maksudnya. Oke, lanjut yang kedua. Ya, dibatasi a sampai b, yaitu ini rumus awal ya, awal yang kita jumpa. Jangan lupa, inilah dia terangannya. Jadi k-nya ini kita belakangkan aja, koefisien kita bilang ya. Ya seperti ini kita cari integralnya berapa yang diminta. Ini caranya awal. Jadi kembali lagi mengulang kan. Kalau enggak, matematikanya sifatnya bisa mengulang. Kalau kurang paham, mengulang lagi. Dan setelah itu berlanjut gitu ya. Jangan dilupakan. Yang ketiga, ini rumus seperti ini. Batas sampai a sampai b, fx dx. Kemudian seperti ini, integralnya a c f dx ditambah ini c b. Jadi a sampai c sampai b, di mana katanya c lebih kecil dari b gitu ya, dan c lebih besar dari a. Ini keterangannya gitu ya, bukan a b b c, enggak, karena ini keterangan sini kan si b lebih besar dibandingkan si c, maka gini susunannya. Oke, lanjut yang 4. Dari a sampai b, integral fx ditambah kurang nih ya, gx dx. Ya udah, seperti biasa kita pisahkan. A tetap sama sampai b, a tetap sampai b. Yang pisah cuman seperti awal kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan integral. Oke, lanjut yang kelima. Ya, dibatasi oleh a sampai b fx dx sama dengan min, tapi dibalik ya, b sampai a fx dx. Jadi ini sama, apa kalau kita bilang ekuivalen ya, sama gitu ya. Jadi ini negatif, tapi b nya di bawah jadinya
A-nya di atas seperti ini. Oke, ini soal sifat yang kelima. Yang keenam, ada dua. A, jika fx lebih besar dari 0 dalam interval x lebih kecil dari b atau sama dengan b, atau x dan x lebih besar dari a atau sama dengan a gitu ya, maka hasilnya ini dia. Jadi dia integralnya lebih besar dari 0. Ingat itu. Oke, yang B, jika fx lebih kecil dari 0 dalam interval tetap seperti ini, x lebih kecil dari b atau sama dengan b, x lebih besar dari a atau sama dengan a, maka integral a ini ya, integral fx dx yang dibatasi integrasikan a sampai b itu lebih kecil dari 0. Jadi hampir sama begini seperti ini. Maksudnya apa? Ini masa menilai tentang lebih kecil dan lebih besarnya nilai dari sebuah sifat-sifat dalam integral tentu. Ya, kalau dikatakan lebih kecil dari 0 kan berarti itu min 1, 2 dan selanjutnya, ya kan gitu ya. Nah, selanjutnya itu juga kalau di atas 0 gitu ya, berarti 1, 2 dan selanjutnya seperti itu. Inilah yang dikatakan tadi sifat-sifat integral tentu. Ini hanya keterangannya saja. Oke, sampai sini Bapak yakin Anda bisa memahami dengan pelan-pelan dari beberapa integral yang kita beri contoh tadi. Untuk saat ini mari kita buat latihannya. Oke, kita tunggu latihannya. Ya, lanjut kita buat latihan. Jadi latihannya ada berapa ya? Wah, kita lihat dulu. 1. Tentukan luas daerah yang dibatasi. A. Integral x pangkat 2 dibatasi oleh 1 sampai 2. Oke, yang selanjutnya B. Integral 3x pangkat 2 dikurang 2x dx dibatasi oleh 1 sampai 4. Yang C. Integral tentang sepertiga x pangkat 2 ya. Ini semua pakai rumus-rumus awal ya. Jangan lupa lagi dibatasi oleh 1 sampai 3 dx. Lanjut yang kedua. Tentukan luas daerah yang dibatasi ya, sama kayak tadi ya contoh-contohnya, di mana A dibatasi V dari 0 sampai V cos kuadrat x dx. Ya, ini udah ada jawaban yang kemarin ya, jangan lupa lagi. Tinggal isi aja nilai-nilainya ini gitu ya. Ini hanya menerangkan saja. Nah, ini di contoh kalau kita bilang sifatnya yang keempat kan itu ya, memisahkan ini. Silahkan. Jadi sini udah ada batasannya. Dan Bapak yakin Anda bisa menjawab. Tadi contohnya sinus ya. Ini Bapak buat cos. Oke, lihat tadi contoh-contohnya, jangan lupa ya. Nah, sebelumnya jangan lupa kita harus mengingat, Bapak ingatkan tadi ya, selalu ingat awal, karena matematika ini berkelanjutan ya. Dari awal sampai akhir itu dia berhubungan langsung. Tidak boleh putus. Itulah kalau dalam matematika. Oke. Akhir pembicaraan ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.